Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dai Fariskulo. Nama saya Rafael Bani Putra Huda. Kami dari tim KIR IPA SMA Yadika 12 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Analisis Karakteristik Bioplastik Berbahan Pati Pisang Goroho Musa Cumina VSP dengan kombinasi filler kitosan cangkang kerang tahu meretris dan limbah ampas kopi. Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional pada bulan Juni 2023 terdapat penimbunan sampah sebesar 31,9 juta ton. Hal itu terjadi karena konsumsi plastik yang semakin meningkat. Hal itu dapat menyebabkan banyak masalah. Salah satunya adalah banjir dan pencemaran lingkungan. Salah satu alternatif yang dapat digunakan adalah membuat bioplastik. Bioplastik adalah jenis plastik yang ramah lingkungan dan mudah terurai oleh mikroorganisme. Bioplastik biasanya terbuat dari pati dan selulosa. Salah satu sumber untuk mendapatkan pati adalah pisang goroho, yaitu pisang dari Sulawesi Selatan. Tetapi pati saja tidak cukup untuk menghasilkan bioplastik dengan kekuatan optimal. Oleh karena itu, butuh adanya penambahan bahan pengisi atau filler. Salah satu filler yang dapat digunakan adalah kitosan cangkang kerang tahu dan juga ampas kopi. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui karakteristik bioplastik berbahan dasar pati pisang goroho dengan kombinasi filler kitosan cangkang kerang tahu dan ampas kopi. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana pengaruh filler kitosan cangkang kerang tahu dan ampas kopi terhadap bioplastik. Ini adalah manfaat penelitian. Manfaat untuk peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman dari peneliti. Dan untuk masyarakat adalah masyarakat dapat mengetahui plastik yang tidak ramah lingkungan dan beralih menggunakan bioplastik yang lebih ramah lingkungan. Berikutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana karakteristik bioplastik berbahan dasar pati pisang goroho dengan kombinasi filler kitosan cangkang kerang tahu dan juga ampas kopi. Yang kedua, bagaimana filler kitosan cangkang kerang tahu dan ampas kopi dapat mempengaruhi bioplastik. Penelitian yang relevan dan kebaruan. Kebaruan penelitian ada pada dalam cangkang kerang tahu dan limbah ampas kopi sebagai filler dalam pembuatan bioplastik yang menggunakan bahan dasar pati kulit pisang goroho. Metodologi penelitian. Metode pemerolehan data yang dapat diambil adalah melalui eksperimen, observasi, dan studi literatur. Variabel penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Penelitian yang dilakukan yang pertama adalah membuat kitosan cangkang kerang tahu melalui tahap deproteinasi, demineralisasi, dan deasetilasi. Kemudian membuat pati pisang goroho dengan memblender pisang goroho, kemudian diendapkan lalu dikeringkan. Yang ketiga adalah membuat bioplastik dengan mencampurkan semua bahan dan dipanaskan, lalu dikeringkan hingga kering. Analisis data yang dapat diambil pada penelitian kali ini adalah uji kuat tarik, uji elongasi, uji daya serap air, dan uji biodegradable. Hasil penelitian uji dari bioplastik bisa dilihat dari tabel sebagai berikut. Hasil dari bioplastik kami sebagai berikut. Bioplastik yang diberikan penambahan filler kitosan terlihat memiliki nilai kuat tarik yang lebih besar dibandingkan dengan bioplastik yang tidak diberikan penambahan kitosan. Pada bioplastik yang diberikan penambahan kitosan dan ampas kopi terlihat memiliki nilai elongasi yang lebih kecil dibandingkan dengan bioplastik yang tidak diberikan penambahan apapun. Pada bioplastik yang diberikan perlakuan penambahan filler kitosan memiliki nilai daya serap air yang lebih rendah dibandingkan bioplastik yang tidak diberikan perlakuan penambahan apapun, baik kitosan dan ampas kopi, seperti sampel E yang hanya pati murni saja. Hasil penelitian menunjukkan penambahan kitosan cangkang kerang tahu dan ampas kopi mempengaruhi laju dari biodegradasi. Sampel H dengan kitosan 3% dan ampas kopi 1% memiliki biodegradasi sebesar 18,18% membutuhkan waktu degradasi yang lebih lama dibandingkan sampel E yang hanya pati saja yang terurai. Adapun kesimpulan yang dapat diambil, yang pertama, bioplastik berbahan dasar pati pisang goroho dengan kombinasi filler kitosan cangkang kerang tahu dan ampas kopi memiliki karakteristik yang cukup baik berdasarkan nilai dari uji kuat tarik, elongasi, daya serap air, dan biodegradasi. Yang kedua, kombinasi filler kitosan cangkang kerang tahu dan ampas kopi mempengaruhi bioplastik dengan menambah kekuatan mekanik. Yang dapat diberikan adalah yang pertama, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai uji titik lebur bioplastik. 2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penyempurnaan bioplastik dengan kombinasi filler cangkang kerang tahu dan ampas kopi.